Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan وأهداهم إلى المكارم الأخلاق طرقا ينصاه للإنسان ويبسه للإحسان يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا أضيء حق الله لم يقم أحد لغضبه من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kita berkumpul bersama dalam tujuan yang sama, dengan niat yang sama, yaitu karena cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan di malam hari ini, mudah-mudahan jadi bukti cinta kita kelak di hadapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak lupa salawat serta salam terus tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama keluarga besar Masjid Al-Marhamah Al-Amanah, mudah-mudahan semuanya yang hadir dan ikut serta di majlis ini, di perayaan Maulid ini, semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kita muliakan juga para habaib, khususnya Al-Habib Hussein bin Idrus Al-Jufri, ada Al-Habib Sadam Al-Hamid, dan semuanya para ustadz, para kiai, para hujjaj, dan kita hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya di malam hari ini Allah Ta'ala angkat penyakit kita, Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala apa yang kita minta, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkumpulan yang semacam ini adalah perkumpulan yang tidak ada bandingnya. Kenapa saya katakan perkumpulan ini tidak ada bandingnya? Perkumpulan ini adalah berkumpul dengan tujuan yang mulia, mengagungkan sosok yang mulia, mengagungkan sosok yang agung. Satu pun daripada hamba Allah, satu pun daripada umat Nabi Muhammad yang mana mereka mengagungkan sosok yang agung ini, melainkan Allah Ta'ala akan agungkan kelak di akhirat, amin ya rabbal. Orang yang memuliakan Nabi Muhammad di masa dunianya, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat, amin ya rabbal alamin. Peringatan yang mana peringatan ini adalah peringatan Nabiyyun azimun khuluquhu alladhi azama ar-rahmanu fi sayyidil qutbi, yang dikatakan oleh Al-Imamul Haddad, seorang nabi yang agung, yang istimewa, yang keistimewaannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tercantum di dalam Al-Quran saja, namun semua Alkitab yang Allah turunkan melainkan di dalamnya menceritakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah Allah Ta'ala mengutus satu nabi, mengutus satu rasul, melainkan mereka menyampaikan, mengkabarkan bahwasanya akan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sungguh beruntung bagi seseorang yang memuliakan, mengagungkan. Pengagungan tersebut adalah pengagungan untuk Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam memperingati Nabi Muhammad. Buat apa memperingati Nabi Muhammad? Nabi Muhammad manusia, kita juga manusia. Banyak orang-orang yang terucap daripada lidahnya orang muslimin, orang-orang yang berucap dengan syahadatnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun mereka mengatakan buat apa merayakan maulidnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad manusia, kita juga manusia. Nabi Muhammad makan, kita juga makan. Nabi Muhammad minum, kita juga minum. Nabi Muhammad ke pasar, kita juga ke pasar. Kita menikah, Nabi Muhammad juga menikah. Kita punya keturunan, Nabi Muhammad juga punya keturunan. Lantas apa yang harus diistimewakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahukah ucapan yang seperti ini telah diucapkan oleh orang-orang kufar Quraisy, orang kafir-kafir Quraisy. Mereka menyatakan ketika melihat pernyataan Nabi Muhammad dengan mengatakan sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang diutus kepada kalian, maka Allah pun menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana mereka menjawab daripada pengakuannya Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, ya Allah Ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran, wa qalu ma li hadzal rasul. Rasul macam apa ini? Ya'kulu ta'am, dia makan, wa yamshi fil aswaq, hidupnya ada di pasar, hidupnya makan, minum layaknya kita. Apa yang harus kita istimewakan untuk seorang nabi? Kenapa Allah enggak utus seorang malaikat aja untuk menjadi nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Allah singgung di dalam Al-Quran. Dan sekarang terucap dari seorang muslim, mereka menanyakan buat apa merayakan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebelum diciptakan 1000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah terlebih dahulu menciptakan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan surga dan neraka, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah seseorang yang tercipta sebelum langit dan bumi ada? Adakah seseorang yang tercipta oleh Allah Ta'ala sebelum surga dan neraka? Tidak ada. Hanya ada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan kata Nabi bahwasanya Adam sekalipun tercipta daripada cahaya baginda Nabi Muhammad. Surga dan neraka, arsy dan kursi, langit dan bumi tercipta daripada cahaya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang Allah bedakan daripada kita. Kenapa Allah jadikan seperti ini? Pelajaran untuk kita. Apa yang harus kita ambil? Allah membedakan Nabi Muhammad. Kenapa kita nggak bedakan Nabi Muhammad? Di dalam kitab Al-Jawharatut Tauhid dikatakan afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil ani shiqaqi. Dikatakan paling afdalnya makhluk, paling istimewanya makhluk hanya Nabi Muhammad. Enggak ada yang lain. Enggak ada orang bisa mengatakan enggak, Nabi Yusuf lebih tampan dari Nabi Muhammad. Enggak bisa. Nabi Muhammad lebih tampan. Nabi Musa lebih gagah. Enggak, Nabi Muhammad lebih gagah. Sampai Nabi Muhammad bersabda di dalam hadisnya, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasuna sautan." Allah enggak bakalan utus satu nabi melainkan nabi tersebut adalah memiliki paras wajah yang ganteng dan suara yang bagus. Dan Nabi Muhammad mengatakan apa? Wa kana nabiyyukum ahsanuhum wajhan. Kamu punya nabi, aku Muhammad bin Abdullah adalah orang yang paling ganteng. Sallallahu alaihi wasallam. Bangga tidak punya Nabi Muhammad? Bangga apa tidak punya Rasulullah? Maka beruntung juga di malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Busiri mengatakan di dalam qasidahnya, "Lamma Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami." Ketika Allah menjadikan Nabi Muhammad paling afdalnya nabi, Nabi Muhammad paling afdalnya rasul, maka Allah juga enggak lupakan kita, hadirin. Tahu Allah enggak lupakan kita dengan apa? Allah pun jadikan kita adalah umat yang terpilih dan paling afdalnya umat. Sallallahu alaihi wasallam. Berkat siapa? Nabi Musa ketika turun kitab Al-Taurat kepada Nabi Allah Musa, Nabi Musa membaca dan di dalamnya ada 70 lebih keutamaan umat Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Musa bertanya, "Man li hadzal qaum ya Rabb?" Siapa ini ya Allah? Istimewa banget ini umat melebihi keistimewaan para nabi yang terdahulu.
Maka Nabi Musa pun berharap mengangkat tangannya 40 hari 40 malam meminta kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan aku daripada umatnya Ahmad, atau lebih tepatnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Musa orang yang langsung berbicara dengan Allah, orang yang langsung mendapatkan mukalamah dengan Allah, seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, namun berharap menjadi umat Nabi Muhammad. Pernahkah dari kita hadirin dan hadirat mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad? Satu pun nggak pernah. Tapi Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Bangga apa tidak? Senang apa tidak? Hadirin, senangnya kita bakalan jadi bukti kelak di akhirat. Amin. Al-Imam Abi Musa Az-Zuhri, beliau pernah bermimpi ketika datang timbulnya orang-orang yang merayakan Maulid Nabi, dia memiliki prasangka, ini ajaran gak ada di zaman Nabi Muhammad. Buat apa merayakan Maulid Nabi Muhammad? Tengah malamnya dia mimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu di dalam mimpinya Nabi Muhammad berkata apa? Man fariha bina farihna bih. Siapa orang yang senang dengan kelahiran aku, maka aku akan senang dengannya. Ini kita yang hadir di malam hari ini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi kesenangannya Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Digemari daripada apa? Daripada qasidah. Disiarkan dengan apa? Dengan nasyid, dengan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Al-Bukhari wa Sahih Al-Muslim, dikatakan bahwasanya para sahabat kalau duduk bersama Nabi Muhammad, mereka pun menyairkan qasidah. Dan Nabi Muhammad memiliki penyair khusus, 3 orang yang paling terkenal. Yang pertama adalah siapa? Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit adalah penyairnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. 3 orang ini adalah khusus penyairnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun apabila datang di hadapan Nabi Muhammad, mereka menyairkan di dalam masjidnya Nabi Muhammad. Lalu kata Sayyidah Aisyah, tahukah kamu Nabi Muhammad apabila disenyum apa yang Nabi Muhammad akan lakukan? Nabi Muhammad diam, Nabi Muhammad mengatakan bid'ah, Nabi Muhammad mengatakan sesuatu yang terlarang, orang yang memuji Nabi Muhammad di dalam masjid. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad apabila dipuji oleh umatnya, wa huwa yatabassam. Enggak lebih dari itu. Nabi Muhammad tersenyum lebar. Masya Allah, ini malam gerah. Ini malam ada yang merasa dingin, ada yang merasa pegel. Namun ketahuilah bahwasanya di malam hari ini atapnya kita adalah senyuman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pengen nggak ada senyuman Nabi Muhammad di akhirat ini? Dari wajah yang suci, dari wajah yang agung, dari wajah yang begitu istimewa, wajah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikandung oleh ibunya di bulan apa? Di bulan Rajab, ya. Dikandung oleh ibunya di bulan Rajab. Maka di bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad pun terlahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Para ulama memiliki berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 17 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 7 Rabiul Awal. Namun para ulama lebih sepakat akan bulan. Mereka lebih al-jumhur mengatakan bahwasanya lebih sepakat para ulama bahwasanya Nabi Muhammad terlahir di bulan Rabiul Awal. Ada orang bertanya, kok Nabi Muhammad lahirnya nggak di Ashhurul Hurum? Tahu Ashhurul Hurum? 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Namun Nabi Muhammad tidak dilahirkan daripada 4 bulan ini. Kenapa? Supaya mereka tidak menyangka kenabiannya Nabi Muhammad adalah disebabkan dengan lahirnya di bulan yang mulia. Ada orang soleh anaknya, soleh banget, ya wajar lah lahirnya bulan Ramadan. Namanya siapa? Asep Ramadhani. Betul apa tidak? Namun Allah menjadikan Nabi Muhammad terlahir di bulan Rabiul Awal
yang mana bulan Rabiul Awal ini tidak dikenal oleh orang-orang Arab terdahulu bulan yang mulia, tidak. Namun 4 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, mereka mengenal bulan ini adalah bulan yang istimewa. Sehingga Allah Ta'ala tidak menginginkan satupun dari mereka mengatakan Nabi Muhammad menjadi Nabi karena lahir di bulan yang mulia. Nggak bisa. Nabi Muhammad menjadi Rasul karena lahir di bulan Rajab. Nggak bisa juga. Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin dikarenakan lahir di bulan Ramadan. Nggak bisa juga. Dan Nabi Muhammad juga dilahirkan di hari Senin. Sedangkan Sayyidul Ayyam di hari apa? Jumat. Di hari Jumat. Dan Nabi Muhammad terlahir di hari Senin. Apa keutamaannya hari Senin di saat itu? Tidak memiliki keutamaan. Lalu kenapa Allah tidak jadikan Nabi Muhammad terlahir di hari Jumat? Karena tujuannya sama, supaya orang tidak mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad mulia, Nabi Muhammad menjadi nabi dikarenakan apa? Dikarenakan terlahir di hari Jumat. Maka Allah memilih di hari Senin. Dengan lahirnya Nabi Muhammad di hari Senin ini, para ulama lebih berpendapat bahwasanya malam kelahirannya Nabi Muhammad, malam 12 Rabiul Awal, itu lebih afdal dari semua bulan dan malam atau keutamaan yang lain. Lebih afdal daripada Lailatul Qadar, lebih afdal daripada Ashhurul Hurum. Kenapa? Karena dengan adanya Nabi Muhammad, bulan-bulan tersebut menjadi mulia. Setiap yang ada ikatan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Semuanya menjadi mulia. Makkah menjadi mulia. Kenapa? Dengan berkatnya Nabi Muhammad. Wa kulluhum fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainin. Wujud semuanya yang bersambung kepada Nabi Muhammad akan mulia. Ada orang bilang Nabi Muhammad kenapa jadi orang mulia? Karena Nabi Muhammad berakhlak bagus. Salah. Tapi akhlak bisa menjadi bagus karena Nabi Muhammad. Kalau orang mengatakan Nabi Muhammad itu menjadi bagus karena akhlak, itu salah. Tapi akhlak menjadi bagus kenapa? Karena Nabi Muhammad melakukannya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikandung oleh ibunya. Siapa nama ibunya? Sayyidah Aminah bintu Wahab. Nama ayahnya siapa? Abdullah. Nama neneknya Nabi siapa? Nabi Muhammad lahir RT berapa? Ada yang tahu? RT 10. Nabi Muhammad terlahir di RT berapa? Wallahu a'lam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikandung oleh ibundanya namanya Sayyidah Aminah. Dan ayahnya bernama Abdullah. Dan Abdullah ini adalah orang yang memiliki paras wajah yang indah. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, lamma tazawwaja Abdullah bi Aminah, ketika menikah Sayyidina Abdullah dengan Sayyidah Aminah, tubiyat mi'ataini imrah, mati 200 perempuan. Hadirin, dengar kaget seorang pemuda yang tampan kawin dengan yang bernama Sayyidah Aminah. Ayat pemuda sehingga gitu di dia ayat. Iya, sip. Sip. Ada apa tidak? Ketika seorang pemuda menikah dengan perempuan, lalu saking kagetnya gadis-gadis di kota Mekah sampai 200 perempuan itu jatuh meninggal dunia. Bayangkan, kebayang nggak tuh wajah tuh Sayyid Abdullah bagaimana? Ya, anak tukang gorengan aja cantik gitu, ganteng, apalagi ini anak seseorang yang di dalam sulbinya, di dalam tulang rusuknya tersimpan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Sayyid Abdullah melewati daripada gang, tuh perempuan naik ke atas rumah yang di kebun, naik ke atas daripada pepohonan untuk menyaksikan wajah Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika menikah dengan Sayyidah Aminah, maka Sayyid Abdullah pun berjalan layaknya biasanya, namun satu pun daripada perempuan tidak ada yang melirik di bulan Rajab tersebut. Akhirnya, kenapa? Karena sulbi, tulang rusuk yang diambil daripada Nabi, ketemu Nabi daripada para Rasul, yang disimpan oleh Allah Ta'ala di dalam tulang rusuk yang sucinya, sudah tersimpan di dalam rahim daripada ibundanya. Sehingga para perempuan mengatakan, wahai Abdullah, dahulu aku melihatmu begitu tampan, begitu ganteng, namun kenapa setelah engkau menikah dengan Aminah,
keindahan tersebut seakan-akan tidak kami miliki lagi. Sampai para ulama mengatakan bahwasanya Sayyid Abdullah dahulu ketika masih ada Nabi Muhammad di dalam sulbinya, di dalam tulang rusuknya, itu terpancar daripada jidatnya tersebut, daripada keningnya adalah cahaya yang begitu jelas. Ada yang mengatakan adalah tertulis dengan kalimat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa ayahnya. Lalu ibunya mengandung Nabi Muhammad di bulan Rajab. Ibunya mengandung tidak layaknya seperti kita hadirin ibu-ibu yang biasanya merasakan ngidam, ya, sakit, mules, tapi ibundanya Nabi Muhammad tidak merasakan hal seperti itu. Kenapa? Karena Allah ingin membedakan. Wah, kita sekarang di malam hari ini pengen membedakan Nabi Muhammad dari semua manusia yang lain. Dan Allah Ta'ala sudah mulai dari sebelum penciptaan langit dan bumi pembedaan kepada untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad ketika dikandung oleh ibunya pun tidak merasakan sakit seperti perempuan yang lainnya, tidak merasakan mules atau apa kalau bahasa orang lagi hamil itu ngidam. Gak ada ngidam, mules. Kalau kita gimana? Pengen mangga yang ngumpet lah, pengen mangga dari Purwakarta lah. Betul apa tidak? Nabi Muhammad ketika dikandung oleh ibundanya tidak seperti itu. Dan Nabi Muhammad ketika dikandung oleh ibunya terhiasi di dalam mimpinya adalah para nabi, para rasul, para syuhada, para hurul ain, para bidadari, datang semuanya ke mimpi ibundanya. Kalau kira-kira ibu-ibu kalau lagi hamil mimpinya mimpi apa tuh? Roro Kidul. Betul apa tidak? Prabu Siliwangi. Apa lagi tuh? Kian Santang, Joko Kendil juga masuk tuh. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ibundanya Nabi Muhammad dihiasi mimpinya dengan orang-orang yang soleh sambil mewasiatkan idza wulida syamsul huda fasammihi Muhammad. Kalau seandainya anak yang kau kandung tersebut telah terlahir, jangan lupa namakan dengan nama Muhammad. Namanya dijaga oleh Allah. Bagaimana dengan orang tuanya? Ya, kalau ada orang mengatakan orang tuanya Nabi di neraka, bayangkan saja nama Nabi Muhammad belum pernah dipakai dari penciptaan Adam sampai Nabi Muhammad, nggak ada yang pakai kecuali Nabi Muhammad. Namanya dijaga oleh Allah. Nggak boleh ada orang sebelum Nabi Muhammad memakai kalimat Muhammad. Indah banget gak tuh nama? Enak gak kalau nyebut nama Muhammad? Gak bosan. Muhammad, nama yang indah, nama yang manis. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya hadirin. Apalagi orang tuanya. Kata Nabi Muhammad bahwasanya manakah abai ala sifahin god. Orang tuaku nggak pernah ada satupun dari mereka menikah dalam keadaan pernikahan yang tidak sah, pernikahan yang tidak halal. Pernikahan di saat itu memiliki 3 cara. 2 batal, yang kedua, yang 1 sah nikahnya. Nih kata Syekh Ramadan Al-Buti di dalam kitab Fiqh Sirahnya, beliau menjelaskan bagaimana pernikahan orang-orang terdahulu. Ada 3 cara. Yang pertama adalah nikah yang sah. Nikah yang sah ini adalah adat istiadat yang Allah Ta'ala syariatkan langsung kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang kedua nggak sah lagi. Dan Nabi Muhammad nggak pernah dari orang tuanya mereka menikah dengan adat istiadat yang 2 ini. Sampai kata Al-Imam Sya'rani atau Al-Imam Subki mengatakan, aku memeriksa secara langsung neneknya Nabi Muhammad dari garis ibu, 500 neneknya Nabi Muhammad, satu pun aku tidak temukan dari mereka yang menikah dalam keadaan yang tidak sah. Lalu bagaimana pernikahan yang 2 ini? Yang pertama adalah adat daripada yang Allah Ta'ala turunkan, syariatkan kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah nggak sah, batil. Adalah caranya orang-orang dulu kalau nikahin gimana? Datang 10 orang laki-laki, diseleksi siapa nih yang bakalan nikahin putri saya. 10 orang laki-laki masuk ke dalam kamar, kamar gadis, dan di dalamnya sudah ada gadis yang sudah berdandan. Lalu dipakai sama 10 orang. Parah atau tidak? Tuh adat istiadat jahiliyah dulu. Dipakai oleh 10 orang. Ketika dipakai oleh 10 orang, setelah selesai si perempuan akan menunjuk, saya lebih menikmati permainan dia yang jadi suami. Setelah dicoba oleh 10 orang dan keluarganya Nabi Muhammad, orang tuanya Nabi Muhammad tidak seperti itu. Satu pun dari mereka yang tidak seperti itu.
Yang kedua, sama juga 10 orang masuk ke dalam kamar, namun ditunggu sampai hamil, sampai melahirkan. Ketika anaknya lahir dilihat, ini mukanya lebih mirip kemana? Mang Asep, Mang Ujang, siapa lagi? Mang Ugun. Ya, oh miripnya ke Mang Ugun. Mang Ugun yang jadi bapaknya. Nah, mirip siapa lagi? Mang Farid. Wah, dan pernikahan tersebut tidak pernah terjadi di orang tua baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad pun lahir dan ayahnya meninggal ketika Nabi Muhammad 2 bulan di dalam kandungan ibundanya. Jadi Nabi Muhammad terlahir tanpa menyaksikan seorang ayah. Loh, kenapa ayahnya meninggal? Kasihan, Nabi Muhammad jadi yatim. Ini pun memiliki tujuan daripada pengambilan daripada ayahnya Nabi Muhammad, bahwasanya Allah ingin memberitahukan bahwasanya Nabi Muhammad menjadi nabi, Nabi Muhammad menjadi seorang rasul bukan karena pendidikan ayahnya, namun Nabi Muhammad menjadi nabi, Nabi Muhammad menjadi rasul karena fadlullah, rahmatnya Allah. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasula. Ini adalah satu keutamaan yang Allah berikan sampai Nabi Muhammad mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkan aku secara langsung adalah Allah. Kalau ada anak soleh, orang bilang, masya Allah anaknya soleh. Kenapa? Bapaknya ustaz, akinya kiai. Betul apa tidak? Anaknya pintar baca Quran. Ya iyalah, bapaknya juga qori. Nabi Muhammad nggak seperti itu. Allah ambil orang tuanya Nabi Muhammad untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita Nabi Muhammad menjadi nabi bukan karena pendidikan orang tua, namun pendidikan yang Allah simpan langsung di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir tuh Nabi Muhammad ke muka bumi. Siapa bidannya? Bidan Tuti. Bidan siapa lagi? Bidannya Nabi Muhammad ketika melahirkan yang bernama Syafa. Siapa namanya? Syafa. Syafa ini adalah ibunda daripada sahabat yang bernama Abdurrahman ibn Auf. Sahabat yang bernama siapa? Abdurrahman bin Auf punya ibu namanya siapa? Namanya Syafa. Nah, Syafa ini adalah yang membantu kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kata Syafa radhiyallahu anha, ketika Nabi Muhammad terlahir langsung aku ambil dan langsung aku pegang di telapak tanganku, maka ketika menyentuh badannya Nabi Muhammad, aku langsung melihat daripada ujung daripada timur dan ujung daripada barat. Terlihat gara-gara apa? Cahaya yang keluar daripada berbarangan ketika lahirnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad perlu diketahui hadirin, bukan terlahir daripada tempat yang kotor. Tahu tempat yang kotor? Daripada kemaluan perempuan, tidak. Namun Nabi Muhammad terlahir di bawah pusar, di atas kemaluan perempuan. Paham di sini? Ya, jadi Nabi Muhammad tidak terlahir daripada apa? Kemaluan perempuan. Namun Nabi Muhammad terlahir di antara di bawah pusar dan di atas kemaluan. Bisa dipahami? Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sujud. Ayo orang balik enggak nulahir langsung sujud. Ya. Lahir kaki dulu langsung ambil berkah, minta doa langsung ya. Anak ajaib. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sujud. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan mata yang sudah tersipati. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yang sudah terkhitan. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan wajah mengangkat ke langit seraya mengatakan Allah. Sebagian riwayat mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebagian riwayat mengatakan Nabi Muhammad langsung mengangkat daripada telunjuknya mengatakan Al-Rafiqul A'la. Kira-kira ada nggak kelahiran yang kayak gitu? Dan Masya Allah sampai Nabi Adam sampai akhir pun nggak bakalan ada kelahiran, hanya kelahirannya Nabi Muhammad. Kenapa Allah jadikan seperti ini? Allah ingin memberitahukan bahwasanya Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad beda.
Salah kalau orang berkata Nabi Muhammad sama dengan kita. Salah. Nabi Muhammad istimewa. Ada kelahiran yang seperti ini? Satu pun dari kita nggak bakalan pernah menyaksikan kelahiran yang lebih mulia, melahirkan kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ibunya tidak merasakan sedikit pun dari sakit ketika melahirkan Nabi Muhammad. Ketika ibunya hendak meninggal, ibundanya di tengah perjalanan hendak meninggal, Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Ibunya manggil Nabi Muhammad, ibunya memanggil daripada Nabi Muhammad, ya Allah, wahai Muhammad, ta'ala. Nabi Muhammad yang masih kecil duduk di pangkuan ibundanya sebelum ibundanya meninggal. Lalu ibundanya mengatakan, in sahha ma absartu fi manami fa anta mab'utsun ila al-anami. Wahai Muhammad, kalau seandainya malam-malam yang terhiasi di dalam tidurku bahwasanya mereka mewasiatkan kepadaku, kalau seandainya itu benar bahwasanya engkau akan menjadi seorang nabi di akhir zaman, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ibundanya meninggal. Setelah memberi kabar bahwasanya ibunya melihat daripada mimpi-mimpinya akan hal yang besar akan dijadikannya Nabi Muhammad seorang khatimun nubuwah, khatimur risalah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan suci. Nabi Muhammad terlahir tanpa setitik pun daripada darah ataupun kotoran layaknya seseorang yang terlahir di muka bumi. Maka ibundanya pun langsung bergegas membawa Nabi Muhammad ke kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Lalu datang ke Abdul Muttalib, ya, lalu menyatakan bahwasanya aku telah melahirkan seorang anak laki-laki daripada anakmu. Maka Abdul Muttalib pun seraya mengatakan, fasammihi Muhammad, namakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nama yang didambakan oleh Abdul Muttalib sesuai ilham dan bisyarah yang dia dapatkan bahwasanya nama tersebut adalah dengan nama titipan daripada orang tua mereka terdahulu, yaitu dengan nama apa? Muhammad. Dan orang yang lahir di bulan tersebut di tanggal 12 Rabiul Awal, 13 anak laki-laki bersamaan lahir dengan Nabi Muhammad. Dan semuanya anak laki-laki tersebut diberikan nama dengan nama Muhammad. Kenapa? Karena orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, mereka mempelajari bahwasanya Nabi Muhammad akan lahir di bulan Rabiul Awal. Sehingga kalaupun mereka melahirkan di bulan Rabiul Awal, di tanggal 12 Rabiul Awal, kalau itu laki-laki, mereka langsung menamakan Muhammad. Kenapa? Berharap bahwasanya anak mereka yang akan menjadi nabi. Tapi Allah memilih seorang nabi yang agung, seorang nabi yang istimewa, sallallahu alaihi wasallam. Maka disusuilah langsung oleh ibundanya Sayyidah Aminah. Setelah Sayyidah Aminah menyusuinya, langsung diberikan kepada seorang perempuan daripada hamba sahayanya Abi Lahab. Siapa namanya? Suwaibah Al-Aslamiyah. Disusuilah oleh Suwaibah Al-Aslamiyah. Maka yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, langsung dicatat langsung oleh beliau di dalam kitabnya, bahwasanya datang setiap malam Senin kepada Abi Lahab, bahwasanya Abi Lahab ini mendapatkan keringanan setiap malam Senin mengecup daripada telunjuknya keluar air susu. Sisa selain Senin, Selasa sampai ketemu lagi daripada hari Minggu itu disiksa habis-habisan Abi Lahab. Tapi kalau hari Senin, Abi Lahab mengecup daripada telunjuknya, mengecup daripada apa? Yang keluar daripada telunjuknya tersebut adalah apa? Air susu murni. Kenapa? Ya, ditanya oleh Sayyidina Abbas di dalam mimpinya, kenapa Allah memberikan keutamaan demikian kepadamu wahai Abi Lahab? Engkau ini adalah musuhnya Nabi, engkau adalah pengganggu setianya Nabi. Maka Abi Lahab pun mengatakan, ja'adni Suwaibatun, telah datang di hari itu Suwaibah Al-Aslamiyah, fabasyaratni bi mauludi Muhammad. Lahirnya Nabi Muhammad, ini Suwaibah datang ngabarin saya dengan senangnya kelahirannya Muhammad, bukan dengan dalil dia membebaskan hamba sahayanya tersebut karena akan kelahirannya Nabi, tidak, tapi dia berbahagia kalau Muhammad adalah anak saudara. Bukan atas pembebasan tersebut dia bahagia karena dia bakalan jadi Nabi. Kalau tahu dia jadi Nabi, dibunuh Nabi Muhammad. Dia membebaskan daripada hamba sahayanya tersebut karena apa? Karena dia tahu
kalau seandainya yang lahir adalah anak saudara laki-lakinya alias ponakannya, maka dengan bahagianya tersebut dia bebaskan daripada syukurnya, membebaskan Suwaibah al-Aslamiyah. Setelah itu apa? Setelah itu maka dengan pahala ini dia mendapatkan setiap malam Senin, hari Senin untuk mengecup daripada telunjuknya keluar air susu. Dan insya Allah nih yang bahagia setiap tahun merayakan Maulid Nabi Muhammad, jangan ragu pasti dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Jangan ragu pasti masuk surga bersama Nabi Muhammad, di barzah bersama Nabi Muhammad, di sirat bersama Nabi Muhammad, di haud bersama Nabi Muhammad. Nadkhul ma'ataha wa alih bisufufil awalat. Harapan kita semuanya masuk ke dalam surga di dalam barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, kira-kira beda apa tidak lahirnya Nabi Muhammad dengan manusia biasa? Jauh apa tidak? Bodoh apa tidak kalau orang menyamakan Nabi Muhammad dengan kita? Mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kalau ada orang mengatakan kepadamu Nabi Muhammad juga manusia, katakan iya, Nabi Muhammad manusia. Namun Nabi Muhammad adalah paling afdalnya Rasul. Nabi Muhammad seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka setelah disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, Nabi Muhammad dibawa oleh Halimatu Sa'diyah. Ya, dibawa dengan Halimatu Sa'diyah di selama 4 tahun lamanya. Ya, ada orang berkata, kenapa Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah? Apa ibunya nggak keluar susu? Tidak. Sayyidah Aminah orang yang subur, orang yang sehat. Tapi ini adalah adat istiadat orang Arab terlebih dahulu. Mereka menjauhkan bayi mereka untuk jauh dari orang tua. Untuk apa? Supaya menjadi orang yang kuat, ya, supaya jadi orang yang hebat, ya, dengan apa? Jauh dengan orang tua. Nabi Muhammad di umur 12 tahun kemana mainnya? Ada yang tahu mainnya Nabi Muhammad di umur 12 tahun kemana? Ke Syam. Tahu Syam? Tahu Syam nggak? Bukan paman Syam. Syam, Damaskus, hadirin, ke Syria sana mainnya. Di umur 12 tahun. Lah sekarang anak kita kalau jalan keluar lagi ada gerimis aja gimana? Jam tong keluar bisi pilek. Betul apa tidak? Tong ngomong jauh teuing bisi katabrak. Nabi Muhammad di umur 12 tahun mainnya ke Syria. Jalannya hampir 1 bulan lebih naik gunung. Bayangkan, dengan apa? Dengan adat istiadatnya orang Arab terlebih dahulu, mereka untuk menjadikan anak laki-laki mereka menjadi orang yang pemberani dengan dijauhkan dengan orang tua. Di umur 4 tahun Nabi Muhammad terjadilah yang namanya syadus sadar. Apa syadus sadar? Pembelahan dada. Di umur 4 tahun Nabi Muhammad lagi main sama anaknya Halimatu Sa'diyah. Ketika lagi main, tiba-tiba 2 malaikat turun dari atas. Anaknya kabur, dikira makhluk halus. Anaknya siapa? Anaknya Halimatu Sa'diyah kabur, ngasih tahu ibundanya. Kalau seandainya ada datang 2 orang makhluk yang sangat aneh turun dari langit. Lalu Nabi Muhammad diangkat dengan perlahan, disimpan di atas batu, lalu dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dilepaskan daripada hatinya, lalu dibersihkan daripada telaga Al-Kautsar. Orang mengatakan kenapa? Karena di dalam hati Nabi Muhammad ada yang kotor. Bodoh. Salah. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakin zadahu tuhran. Ala tuhrin. Kata para ulama, yang dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad bukan kekotoran, namun yang dikeluarkan, maksud tujuan Allah mengeluarkan hati Nabi Muhammad adalah untuk menambahkan kesucian di atas kesucian. Dibelah itu Nabi Muhammad. Ketika dibelah, Nabi Muhammad dimasukkan lagi dalam hatinya. Kata malaikat mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya malaikat tersebut berkata kepada Nabi Muhammad, "Hadza haddu syaitan minka." Ini adalah bagian syaitan yang ada di dalam hatimu. Karena setiap orang terlahir membawa qarin. Paham qarin? Ada orang yang ada 2 makhluk yang ada di pinggir kita. Kalau sebelah kanan kita ada qarinnya. Apa qarinnya kita? Malaikat. Dan sebelah kita juga ada qarin. Qarinnya syaitan.
Wan Nabi Muhammad ketika menyatakan itu, Nabi Muhammad ditanya, apakah engkau juga terlahir membawa gerit syaitan ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, iya, walakin aslama, tetapi masuk Islam. Jadi syaitan yang masuk Islam cuma satu, geritnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, ketahuilah maksud daripada tujuan pembelahan dada Nabi Muhammad ada tujuan tertentu. Apa tujuan tertentu? Nabi Muhammad memiliki kasih sayang yang begitu luas. Kalau seandainya kasih sayangnya Nabi Muhammad tidak diambil lagi, niscaya Nabi Muhammad di tengah malamnya hanya mendoakan umatnya dan syaitan masuk surga. Bayangkan, ya, kalau seandainya nggak dikeluarkan dari hatinya, Nabi Muhammad akan tetap rakus mendoakan orang dan umatnya dan syaitan untuk masuk surga. Ribut berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga syaitan dapat hidayah. Kenapa? Karena rahmatnya Nabi Muhammad. Hadirin sekalian, orang Islam sibuk nyari lambang kasih sayang. Betul apa tidak? Sibuk, ada yang menyatakan kasih sayangnya dengan silver coin. Nabi Muhammad lebih penyayang. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf rahim. Sifatnya Allah disimpan untuk sifatnya Nabi Muhammad. Apa sifatnya Nabi Muhammad? Penyayang. Tahu apa? Nabi Muhammad ketika Fathul Makkah, ada yang mengatakan ketika Al-Hunain, Nabi Muhammad sedang berjalan dengan 13.000 tentara. Lalu ketika Nabi Muhammad sedang berjalan, di depan Nabi Muhammad terdapat anak ekor anjing. Tahu anjing? Mughaladzah apa tidak? Hukumnya mulia apa tidak dalam Islam? Tidak. Nabi Muhammad melihat satu ekor anjing yang sedang menyusui daripada anaknya. Lalu dengan gagahnya Nabi Muhammad mengomandai daripada prajuritnya 13.000, Nabi Muhammad memalingkan prajuritnya kemana? Ke sebelah kanan. Untuk apa? Untuk tidak mengganggu seekor anjing yang sedang menyusui daripada anaknya. Bayangkan rahmat, kasih sayang. Anjing mendapatkan kasih sayangnya Nabi Muhammad. Lalu sekarang umatnya Nabi Muhammad sibuk. Ayo teriakan kasih sayang. Teriak sama PBB kasih sayang. Kita tahu mereka paling zalimnya orang. Betul apa tidak? Ya, teriak dengan adat istiadatnya orang Yahudi, dengan adat Nasrani, dengan lambang merpati putih. Betul apa tidak? Dua merpati putih, tahu? Ya, lambang kasih sayang yang disebarkan oleh orang Nasrani. Sekarang umat Islam sibuk juga gambar kasih sayang dengan bentuk merpati putih. Bahlul apa tidak? Bahlul banget. Wan Nabi Muhammad sebelum mereka ada, Nabi Muhammad adalah paling sayangnya. Dan Allah Ta'ala jadikan simbol kasih sayang adalah kasih sayangnya Nabi Muhammad. Dan Allah langsung ponis Nabi Muhammad adalah orang penyayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita punya orang yang punya nabi yang sangat berkasih sayang. Sekarang umat Islam menjadikan lambang kasih sayang hanya sebatang coklat. Betul apa tidak? Padahal kita punya nabi adalah paling penyayangnya seseorang. Gak ada yang lebih. Kalau seandainya kasih sayang semua makhluk itu ditimbang kelak, niscaya kasih sayangnya Nabi Muhammad lebih berat. Sampai Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, "Lau anna ahadakum tasyuku bisawkatin la'ajju wa lam fi qalbi." Ini ibu-ibu, bapak-bapak pulang, pas lagi pulang nginjak duri. Sakit apa tidak? Enggak terlalu sakit nginjak duri. Ya, kata Nabi Muhammad, sakit yang dirasakan oleh umatku ketika menginjak duri tersebut, aku bakalan rasakan di dalam hati. Anak kurang dijak karena cucuk. Gimana kalau kita bilang? Lepok. Betul apa tidak? Mampus lu. Makanya pakai sendal kalau jalan. Nabi Muhammad enggak. Kalau seandainya kalian menginjak duri, aku bakalan rasakan di dalam hati. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Semua orang bakalan berkaburan daripada saudaranya, keluarganya, sanak familinya kelak di akhirat. Namun Nabi Muhammad seraya mengatakan, "Ana laha." Aku yang akan menolong kalian. Siapa yang bakalan ingat di saat itu? Hanya Nabi Muhammad. Orang tua lupa anaknya, anak lupa sama orang tua, kakak lupa sama adiknya. Namun yang ingat kepada kita di akhirat hanya baginda Nabi Muhammad. Kalau seandainya dikatakan sama orang, jangan terlalu pede masuk surga, kayak punya orang dalam aja. Ya, kita punya orang dalam. Siapa orang dalam kita? Nabi
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hadirin, untuk introspeksi di akhir ini, bagaimana persiapan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad? Kita umatnya Nabi, betul? Satu pun dari kita tidak akan pernah terlewat melainkan bakalan ketemu dengan Nabi Muhammad. Entah itu di padang mahsyar, dan semoga perkumpulan itu bakalan berterus sampai kita berkumpul dengan Nabi Muhammad di dalam surga. Namun yang akan menjadikan pertanyaan hadirin, persiapan apa? Hidangan apa? Oleh-oleh apa yang bakalan kita teruntukkan untuk Nabi Muhammad kelak di akhirat? Dosakah itu? Aibkah itu? Gak pernah sholat kah itu? Mendiamkan istrinya dalam keadaan hal-hal yang tidak diridhai? Itukah yang bakalan kita bawa kepada Nabi Muhammad? Membawa melantarkan anaknya bermaksiat, digandeng dengan yang bukan mahram. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setiap kita yang hadir di malam hari ini punya rencana. Apa rencananya kita? Rencananya kita pengen bersama Nabi Muhammad, ya. Gak lebih dari. Betul apa tidak? Pengen apa tidak? Kita pengen kumpul sama Nabi Muhammad. Tapi jangan sampai ketinggalan rombongan. Jangan sampai tiket kita hangus. Ada rencana ini. Dengan apa yang bakalan menghanguskan tiket kita bersama Nabi Muhammad, yang membuat tiket kita hangus, keluarga kita nggak diperhatikan. Ini pulang bawa Nabi Muhammad. Tahu kalau kita pulang bawa Nabi Muhammad apa? Kalau waktu maghrib dan isya baca Quran, bukan buka TikTok. Anaknya main game, yang satu buka YouTube. Betul apa tidak? Yang anak gadisnya lagi buka Instagram, lagi video call. Apakah itu keluarganya Nabi Muhammad? Tidak. Namun orang yang hadir dan tanda diterimanya maulid ini, kita pulang bawa Nabi Muhammad. Dan pulang kita bawa Nabi Muhammad adalah memiliki bentuk. Bagaimana bentuknya? Adalah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di malam hari ini mendapatkan pandangan khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Nabi Muhammad mengaku kita sebagai umatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwasanya daripada kerugian adalah ketika kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, namun Nabi Muhammad tidak mengakui kita sebagai umat. Kata para ulama mengatakan di dalam gubahan syairnya, wa kulluhum yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tagirru bidzaka. Orang ngaku-ngaku, tahu nggak kamu Laila? Itu Laila kamu sebelah, itu mantan saya, itu pacar saya, itu mantan istri saya, di aku. Tapi kata ulama, akan tetapi Laila satu pun dari mereka Laila tidak mengenal. Ada musibah paling besar, ya. Maka kenalilah dengan Nabi Muhammad dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min musallimin alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Satu pun dari kalian yang mengucapkan salam di malam hari ini, melainkan Allah Ta'ala mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad ke dalam jasadnya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad bangun dan mengucapkan waalaikumsalam. Maka semakin banyak salam yang kita aturkan untuk Nabi Muhammad, insya Allah Allah Ta'ala catat nama kita yang sesuai Nabi Muhammad katakan di dalam hadisnya. Pernah satu kali Jibril datang kepada saya. Tahu apa Jibril datang? Jibril membawa lembaran. Ketika Jibril membawa lembaran tersebut, di sebelah kanannya tertulis nama-nama umat Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, mahada, apa ini? Lalu Jibril mengatakan, asma min ummatika alladhi wajabat alaihim dukhulul jannah. Ini adalah nama-nama orang-orang daripada umatmu wahai Muhammad yang bakalan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan nama kita tercatat di lembaran. Dan Jibril pun memberikan di sebelah kirinya Nabi Muhammad nama-nama. Lalu Nabi Muhammad bertanya, apa ini wahai Jibril? Jibril pun berkata, ini pun nama wahai Muhammad. Hadza asma alladhi wajabat alaihim dukhulun nar. Ini daripada umat, nama-nama umatmu yang bakalan wajib masuk ke dalam neraka. Mau nggak mau masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita nggak ada di lembaran ini. Dengan kebahagiaan, bukti kita cinta Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala jaga peringatan ini untuk selalu dilaksanakan oleh anak keturunan kita, dan dijaga anak keturunan kita dari pemahaman-pemahaman yang keluar daripada jalan pemikiran Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan ini adalah peringatan yang diterima oleh Nabi kita Muhammad, peringatan yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad, peringatan yang akan menjadi saksi kelak kita di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di malam hari ini bukan semata kita berkumpul saja di dunia, namun bakalan menjadikan kita perkumpulan kita di akhirat bersama imam kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan kita di dunia dengan partainya Nabi Muhammad, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, dengan organisasinya Nabi Muhammad, sampai kelak di akhirat kita juga di bawah daripada benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk bersama Nabi Muhammad ke dalam surga, di barzah bersama Nabi Muhammad, di akhirat bersama Nabi Muhammad, di mahsyar bersama Nabi Muhammad, di sirat bersama Nabi Muhammad, semuanya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa daripada doa dia ulami, semuanya angkat tangannya, minta kepada Allah Ta'ala kabul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridha-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تحيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجعنا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد ببهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من آذانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنى واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا حقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبلغ كل معمولنا وصل صالح ويستغفر علينا كل روح الصالحين وروح الطاهرين، وأن الله يرزقنا متابعتهم ويرزقنا الاهتداء ويرزقنا موافقتهم ويرزقنا مرافقتهم في الجنة، وأن الله يقبل علينا ويقبل ما فينا ويقبل ما فينا ويقبل ما فينا. اللهم وصلنا صالح جالبة لكل خير لا فيها لكل شر، وعلمنا وصلنا صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. النور بالعالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.